Gila loh, udah, nggak masalahnya orang nanya kan, kenapa dari garis keluarga begini? Baik, kita akan memikirkan topik kita kali ini ya, karakteristik kasih suami istri. Kita coba akan berangkat dari Efesus, satu ayat yang klasik tentang hubungan suami istri, pasal yang 5, ayat 22 sampai 27. Ayat 22 sampai 27 kita baca bergantian. Saya baca dua-dua, saudara bertiga. Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau perlu atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28 sama-sama. Demikian juga suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita berbicara karakteristik hubungan suami istri, saya coba akan mengajak kita melihat dari berbagai sudut begitu ya. Pertama, relasi itu sendiri, apa yang kita kenal dengan nama partisipatif. Hubungan suami istri adalah hubungan partisipatif, bukan hubungan emansipatif ataupun diskriminatif. Diskriminasi dilawan oleh Alkitab karena diskriminasi adalah penindasan secara isu gender. Pria pada umumnya menindas wanita, tetapi bisa juga pada suku-suku tertentu wanita mendominasi kehidupan. Ya. Nah, kalau emansipasi lalu orang berusaha menciptakan selevel, tapi mengabaikan keunikan dan keunggulan, ya, sehingga kemudian terjadi kompetisi. Nah, itu emansipasi. Partisipasi adalah pria di atas bukan lebih tinggi, wanita di bawah bukan karena lebih rendah. Pria menjadi pemimpin bukan karena hero, wanita menjadi penolong bukan karena menghina. Tetapi memang dua peran yang berbeda. Tidak pernah bisa pria disamakan dengan wanita. Perbedaan lahiriahnya, struktur tubuhnya, hormonalnya, hakikat diri itu saja sudah berbeda. Maka mempunyai keunikan-keunikan pada dirinya. Nah, keunikan ini kalau kita coba paksakan sama, maka kita akan menerobos, melanggar batas-batas. Dan itu sudah mulai terjadi. Wanita nggak mau kalah jadi petinju dan seterusnya misalnya ya. Kekristenan seharusnya menyadari ini bukan sekedar kemajuan, justru ini kemunduran. Ketika wanita kehilangan identitasnya. Sebaliknya banyak pria yang kemudian memilih kehidupan seperti kewanita-wanitaan begitu kan. Akhirnya tidak mampu menampilkan yang semestinya sebagai pria. Ini juga kebahayaan. Nah, hubungan partisipatif artinya apa? Karakteristik kasih suami istri dalam konteks partisipatif adalah dua orang berpartisipasi bersama-sama. Jadi tidak ada bersifat suami mengasihi istri lalu istrinya pasif saja, atau istri nunggu suami, atau sebaliknya suami nunggu istri, begitu tidak. Tetapi dua-dua. Sehingga di dalam bagian seperti ini dinamika kasih suami istri itu sangat unik, saudara. Ya, jadi itu bukan supply and demand begitu ya. Demand ini bisa datang dari istri lalu suami yang supply atau sebaliknya. Tapi partisipasi adalah dua orang yang bersama-sama, berpikir bersama-sama, merumuskan bersama-sama apa yang akan mereka lakukan dalam kebersamaan. Sehingga di sana tidak ada penindasan, tidak ada juga pendewaan. Ini menjadi satu prinsip yang saya pikir perlu sekali kita pikirkan. Karena tanpa kita sadari sebetulnya kita seringkali terjebak dalam dinamika hubungan suami istri. Jadi hubungan yang sebetulnya satunya pasif, satunya yang aktif kan. Sehingga akhirnya istri itu nurut aja ya suaminya mau apa atau sebaliknya. Kalau partisipasi dua-duanya berperan serta untuk merumuskan apa yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Ya, karena itu saya suka ketika kita berkata sekarang mereka bukan lagi dua tetapi satu. Nah, di titik itulah partisipasi itu bisa terjadi. Sehingga ini jadi karakteristik di dalam hubungan suami istri di konteks Kristen. Ya, kalau Muslim misalnya ya, suaminya mau kawin lagi, kalau istrinya kasih izin ya kawin lagi, boleh 2, 3 dan maksimum 4. Ya.
tidak terdaya, tidak berdaya, bukan kasih karena rela. Seringkali juga dikasih karena ya suami ini kan sumber ekonomi, sumber income, sumber kehidupan, jadi ya banyak sebetulnya dengan terpaksa. Ya, nggak dikasih pun daripada dia nyolong-nyolong gitu ya, udahlah mendingan resmi. Ya. Sehingga kemudian terjadilah hal di mana partisipasi tadi jadi konteksnya lucu, karena sebetulnya yang terjadi satu tidak berdaya, sehingga satu arogan dengan kuasanya. Ya, sehingga terjadilah diskriminasi sebetulnya. Cuma secara kalung disembunyikan kan, bahwa itu bukan diskriminasi, bukan istrinya rela dan sebagainya. Loh bagaimana itu bukan diskriminasi? Sekarang kalau istrinya bilang, Pak saya mau kawin untuk kedua kalinya, kira-kira suaminya kasih nggak ya? Istrinya punya suami kedua? Nggak akan ada judul itu kan. Nah, jadi partisipasi adalah keterlibatan berdua. Maka di dalam aplikasi hari-hari kita, ya, penting sekali bagi kita sebetulnya untuk menyadari diri. Artinya begini, ketika saudara berhubungan suami istri, partisipasi menuntut kita untuk berperan secara aktif tadi bersama-sama. Bagaimana ya melibatkan pasangan? Memang ada pada bagian-bagian tertentu tugas kita itu, oke, yang ini saya kerjakan, yang ini kamu kerjakan, suami istri bagi tugas. Tapi bagi tugas tadi dalam kebersamaan, bukan bagi tugas dalam konteks pemisahan. Nah kita seringkali tanpa sadar bagi tugas, tapi dalam konteks pemisahan. Jadi ini wilayahku, itu wilayahmu, bukan itu gitu. Ya. Padahal yang kita lakukan bagi tugas hanya dalam konsentrasi. Ini anak saya yang merit, saya bilang istri saya, urusan hotel kata saya atur. Tapi urusan makan apa kalian mau makulnya minum apa lagi ngomong. Saya nggak mau ikut lagi, saya terlalu detail. Karena saya juga takut nanti mau saya terlalu banyak, malah urusannya jadi ribet gitu ya. Saya cenderung perfeksionis. Jadi mendingan saya mundur, tahan diri. Jadi istri saya bilang kamu ngurusin yang itu. Nah ini bagian saya nih. Ya. Jadi paling komunikasi hal tertentu basic udah ya sudah, praktikalnya kalian lakukan. Ya. Nah jadi di dalam bagian itu kita bagi tugas itu, tapi dalam konteks tanggung jawab bersama kan gitu. Ya. Jadi bagi tugas di dalam konteks kita mengenal diri dan capacity kita. Ya karena bisa jadi capacity ini pada urusan ini istri kita lebih unggul. Udah ngapain kita ikut? Tapi kita mesti mempercayakan kepada dia. Ya bukan pembiaran gitu ya. Aku udah mati yang kerjain gue gak mau tahu, itu lain lagi. Nah partisipasi tadi adalah berperan bersama, termasuk dalam membagi tugas. Ya. Nah ini akan menjadi satu relasi yang sangat indah, sehingga dinamika hubungan suami istri itu akan terus bertumbuh. Kebergantungan satu sama lain itu harus dihidupkan, karena partisipasi basisnya adalah I need you. Kalau kita tidak merasa I need you terhadap pasangan, ya sudah bubar. Ya, jadi suami merasa ini tuh terhadap istrinya, anak istri juga begitu. Ya, dua-dua mempunyai kebergantungan, bukan karena ketidakberdayaan, tapi cinta yang membuat kebergantungan. Sehingga pemikiran masa kini itu merusak semuanya begitu ya. Lalu dianggap kalau istri mandiri atau suami mandiri itu hebat. Seringkali itu malah petaka. Lalu buat apa sebetulnya kita nikah kalau dua orang mandiri, lalu satu rumah dua kerajaan kan? Ngapain kita menikah satu rumah? Ternyata yang satu rumah itu cuma badan kita satu rumah, tapi hidup kita tidak. Nah kekristenan mempunyai keunikan di dalam hubungan suami istri, partisipasi. Karena itu keterlibatan dua pihak menjadi satu tuntutan yang harus. Tetapi masing-masing juga mesti memberi ruang pada pasangannya ambil bagian. Jangan dikat juga begitu kan. Nah karena itu saya pikir menjadi penting bagi kita memikirkan kebersamaan kita itu terus bagaimana memaintain. Ya ini perlu sekali. Kita sampai ke depan sudah mikirin. Nanti kalau anak udah kerja udah pada keluar nih, adalah si Keti udah jumpa dokter misalnya ya paling 1 bulan lagi mungkin dari ini turun ya udah kerja kan. Lalu kayaknya tahun depan akan melanjutkan studinya lagi yang ke Jerman sebagiannya, lalu selesai pulang setengah tahun lagi 1 semester untuk studi apa lulus kerja. Kita tinggal 2 anak aja di rumah. Sekarang aja kadang-kadang kita udah suka merasa ini pada kemana nih? Rumah yang kecil terasa besar sekarang. Ya karena penghuni dan masing-masing udah pergi gitu. Sehingga mulai kita pikirkan ini ntar nikah satu, di sini nanti gitu ya. Kita tinggal 2. Ya. Tetapi memang kan kita harus kita lakukan sejak jauh bahwa di keberduaan pun kita akan pilih mutar berdua. Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya KKR
kita atur KKR plus seminar apa tentang ibu guru sekolah minggu. Jadi saya KKR di sini, seminar dia yang istri saya yang ngurus ini wanita. Kita siapin semua, kita bekali semua supaya kebersamaan kita ini tidak membuat istri saya jadi pengikut. Suaminya khotbah dia ikut udah gitu ya. Kontribusi apa yang bisa bikin. Nah, jadi kita mendesain supaya nanti hari tua kita nggak jadi boring lalu nggak produktif kan gitu ya. Nah, malah kontraproduktif kan datang ke anak ngerecokin dulu kan. Anak-anak juga ngeliat orang tuanya jadi kayak beban kan kagak enak begitu. Saya nggak mau mikirin itu sedikit pun gitu. Ya, sampai akhir hayat kita mau sebagai orang tua yang memberi kontribusi bagi kehidupan anak-anak. Bahwa anak-anak akan berbuat sesuatu pada kita, biarlah itu rezeki mereka. Ya, tapi bukan tuntutan atau penantian kita. Ini dua hal yang berbeda. Itu rezeki anak loh kalau bisa ngurus kita. Tapi bukan penantian kita tuh. Seakan-akan anak ini adalah investasi yang kita mau tuntut bunganya. Mana bukan menabung, gimana bunganya? Nggak bisa begitu. Nah oleh karena itu tidak mungkin relasi partisipatif keunikan di dalam hubungan suami istri itu terbangun kalau tidak ada rancang bangun yang kita diskusikan bersama. Ya, jadi hidup itu jangan sampai mengalir aja katanya ya. Saya bilang hidup yang mengalir aja itu yang paling bahaya. Nah, kalau belok ke kiri kamu ke kanan masa ngikut terus ini nggak bisa dong. Hidup itu kan mesti terarah. Tapi bahwa kita mengikut Tuhan pimpin itu dua hal yang berbeda loh. Ya, bagi saya pengertiannya bukan mengalir aja. Ya, itu beda sekali. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam pemahaman tugas tanggung jawab yang kita emban dalam pimpinan Tuhan yang kita garap, karakteristik ini harus nyata dalam hidup keluarga Kristen. Itu membedakan kita dengan yang bukan Kristen. Ingat ya, suami istri kalau kita pesta, bisa jadi istri berangkat penderita. Karena itu acara kantor suaminya, atau mungkin suaminya jadi pelengkap penderita karena cuma nemenin istrinya. Gimana dua-dua supaya tidak jadi pelengkap penderita? Ini kita mesti siasat. Ya, kita mesti memikirkan itu bersama. Sehingga di dalam dinamika seperti itulah saya pikir pentingnya kemampuan bersama kita juga kita asah. Ya. Seorang suami yang sudah di level direktur misalnya, lalu pergi acara resepsi kantor, ya ketemunya orang-orang middle up begitu misalnya. Lalu istrinya ini betul-betul orang-orang yang kalau kita bilang kasarnya kurang pergaulan. Lalu kalau ketemu gitu minder. Ya. Sehingga kalau dia ketemu beban, suaminya pun jadi beban karena istrinya bisa menemukan diri. Akibatnya istri udah lama mau ikut, suaminya pikir kepentingan gue sendiri deh. Tahukah kita bahwa sebetulnya setiap acara membuat kita makin terpisah dan terlatih berpisah. Yang paling repot sebetulnya kalau kita sudah terlatih berpisah, kebersamaan bukan lagi impian. Sebetulnya cinta itu udah apa namanya, udah mati gitu. Hanya saja ikatan suami istri yang sudah dinikahkan itu aja ngikat gitu. Kewajiban sebagai orang tua ngurus anak itu aja ngikat gitu. Tapi dinamika rasa tadi, dinamika cinta tadi udah nggak ada lagi. Ya, jadi menyiasati partisipatif ini sangat penting sekali. Apalagi kita hidup di Jakarta ini yang apa ya, suasana lulu gua itu udah terlalu tinggi, kesibukan terlalu tinggi, sehingga ada 1001 alasan untuk kita tidak selalu bersama. Ada 1001 alasan untuk kita tidak selalu bersama. Ya. Isi saya bisa bawa mobil sendiri, saya bisa bawa mobil sendiri, artinya saya bisa kemana dia kemana. Kalau kita tidak menaklukkan diri kepada satu prinsip partisipatif tadi, bisa-bisa di acara sendiri saya sendiri juga. Ya, karena mampu sih, bisa mandiri sendiri-sendiri. Nah, makanya itu bukan benefit. Ya. Nah, di sini penting kita siasati supaya kita jangan terjebak pada sebuah kebiasaan-kebiasaan. Biasanya begitu, nggak bisa. Jadi kedua orang partisipatif tadi menyadari kebersamaan tadi, sehingga belajar menyatu atau menjadi satu itu seumur hidup. Nggak ada lulusnya ya, nggak ada dapat ijazah saya udah menjadi satu Pak. Nggak ada ceritanya sampai mati. Karena fluktuasi di dalam problem kita selalu ada. Ketika 5 tahun merit, 10 tahun merit, 15 tahun, 20 tahun, selalu ada fluktuasi persoalan. Kemarin ngurus anak, sekarang anak udah mulai melawan, berhadapan sama anak. Udah itu anak udah pergi kan, kosong anak begitu ya, mulai persoalan mantu datang. Ya kita pikir anak ini kawin beres urusannya, tambah mantu. Ya. Kalau 3 anak kita jadi 6 yang mesti diurus, belum lagi ntar cucunya.
bapak emaknya kagak izin, kagak urus baik-baik, problem lagi kita ngurusin lagi nih cucu begitu. Jangan nanti sih. Maka kalau kita nggak dari sekarang bersama berdua ini, ini akan jadi repot. Ya, jadi partisipatif. Yang kedua, saudara, kalau kita mengajarkan kepada kita bukan lagi bagaimana istri tunduk pada suami, lalu suami itu betul-betul mampu memimpin keluarganya, ya, sehingga dua-duanya terlibat tadi di atas bukan karena lebih tinggi, di bawah bukan karena lebih rendah. Suami dihormati oleh istri, di mana istri tunduk pada suami, itu bukan karena suaminya big boss, gitu ya. Kalau big man sih nggak apa-apa ya, di situ nggak boleh suami. Nah, lalu si suami ini juga ada punya kewajiban mengasihi istri. Maka proteksi relasi tadi bagi saya menguntungkan. Nah, tetapi yang namanya partisipatif tadi tidak bisa kalau tidak diikuti aspek yang kedua di dalam karakteristik kasih itu tadi, yaitu proaktif. Jadi kita mesti proaktif, berlomba bagaimana menyenangkan pasangan kita. Nah, ini proaktif. Seharusnya membeli hadiah untuk pasangan yang ulang tahun itu harus dalam sikap proaktif. Pasangan saya ulang tahun, kamu ulang tahun, kita mau makan di mana? Ya, jadi kita menawarkan pada pasangan kita yang berulang tahun. Belajar proaktif. Ya, di bagian-bagian seperti ini kadang-kadang saya suka lemah. Ya, karena ulang tahun apa saya nggak terlalu pusing gitu ya. Tapi saya pikir-pikir selalu ini penting loh di maintain. Penting di maintain kenapa? Karena ini urusan kita berdua nih. Ini bukan soal ayo mau makan di mana kan? Tapi bahwa perhatian saya pasti memberi nilai plus. Sama kalau saya diperhatiin juga nilai plus. Karena kalau mau makan di mana, terserah gitu ya. Memang ngomongan saya terserah, tapi perasaan diperhatikan tetap ada. Ya, maklum lah kalau kita orang Batak ini kadang-kadang terlalu keras, tapi keras-keras nggak tentu jadinya begitu. Ya, jadi apa? Romantismenya suka kurang gitu kan. Sehingga ini mesti di-maintain juga. Dengan apa? Proaktif. Sehingga proaktif mengasihi pasangan itu penting. Ya. Kalau pasangan kita berlahir ke kita pegang tangan itu beda. Ya. Kalau kita meluk dia, itu ada perasaan-perasaan yang rasa diprotek oleh pasangannya. Nah ini mesti proaktif kita bangun. Nggak sosok romantis, beda ya. Kadang-kadang memang kita lebih mudah menggandeng yang lain daripada istri sendiri ya. Jadi ini menjadi realita. Nah, karena itu di dalam proaktif tadi, ya kita menciptakan itu mesti kita kejar, create itu. Ya. Saya besok mau pelayanan ke Medan. Lalu yang sana tanya teman-teman, Pak jadi nggak gini? Ini kan baru situasi begini. Tapi kalau berangkat Kamis pulang Jumat biasanya gitu. Kamis malam pelayanan, Jumat pagi, Jumat siang pulang. Saya bilang saya mau berangkat, tapi tolong lebuk buat tiket, ya. Nanti yang satu kos saya gitu. Terus hotelnya perpanjang, pulangnya Sabtu. Saya mau pergi sama istri. Jadi saya ajak dia, karena teman-teman di Medan kemarin perhatian kita sakit, tapi kita juga nggak mungkin gara-gara pulang itu terus pulang lagi, capeknya juga kayak apa gitu ya, di kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi dia bilang kayak bagus gitu. Ya, jadi mungkin inti kayak lalu saya tidur satu malam. Jadi kalau Jumat pagi pelayanan kan siang sampai malam udah kosong. Itu Sabtu saya minta juga pulangnya sore. Ya, jadi kita di hotel cukup banyak waktu untuk pergi jalan-jalan pun saya nggak pusing. Karena kebetulan hotel ini kan hotelnya dulu mereka dan teman saya juga. Jadi kalau pakai mobil hotel mau kemana pun agak gampang kan. Sehingga kemudian ya kita memanfaatin. Akhirnya saya bilang proaktif tadi adalah kita harus mendesain bagian-bagian yang kadang-kadang tidak ada di dalam pelayanan, kita mesti tambahkan, menyiasati, ya. Sehingga kan kalau secara liburan kan kos saya tinggal separuh kan gitu kan, karena separuh tiket kan memang ya kewajiban mereka undang saya, separuh tiket kewajiban saya, ya. Tetapi saya membereskan kewajiban saya, tapi saya bisa menikmati kebersamaan kami. Ya, kita waktu ke Australia, ke Jerman, itu saya beberapa kali juga atur gitu. Ya. Cuma kalau ke Jerman itu lucu juga. Apa udah yuk pergi berdua deh, karena lagi ada program buy one get one. Jadi pergi berdua, kosnya satu gitu ya. Kita naik Garuda berangkat pulang pergi, jadi buy one get one gitu. Tapi kalau ada program itu pun nggak apa-apa, berapa ya saya hitung biaya. Bisa-bisa kita pulang pelayanan, orang kasih persembahan,
ongkos aja kagak cukup, bisa jadi untuk istri saya gitu kan. Tapi saya nggak peduli omset pergi pelayanan bukan mau cari itu. Bagi saya hubungan dengan istri, kebersamaan jauh lebih mahal dari berapapun biaya yang dikeluarkan, karena nggak ada artinya. Karena itu kita perlu hati-hati, jangan sampai bersikap irit tapi jadi pelit dalam kebersamaan. Ya, lebih bagus ada sedikit poros ada pasangan. Bisa nikmati dulu. Atau pada waktunya juga ada limit di mana kita nggak bisa nikmati itu lagi. Ya, apalagi kalau sudah mau makan tapi sudah dilarang dokter nggak boleh ini nggak boleh itu, apa sama? Ya. Saya dilarang tapi kadang-kadang jadi lucu juga. Karena low fat. Apa bukan low fat? Low carb gitu. Jadi garam nggak boleh terlalu banyak. Ya. Begitu kita makan di Jakarta ini apa yang nggak ada garamnya? Udah susah. Dokter bilang udah Pak, lu makan di rumah aja. Iya, makan pagi gue di rumah. Ya, malam masih bisa atur-atur di rumah. Tapi kalau pembantu saya masuk, masak nggak pakai garam, ya tetap aja pakai garam. Iya kan? Jadi titik-titik itu aja rasanya baru dilarang itu sedikit cuma. Kenapa nggak boleh garam? Karena garam itu mengikat air. Nah saya minum supaya airnya bisa cepat keluar, kan makan nasi. Lalu kalau juga garamnya agak kebanyakan, dia ngikat airnya jadi nggak keluar. Nah itu mempengaruhi jantung berat untuk memompa. Ya. Tetapi yang balik lagi tadi, kalau sampai titik dilarang ada larangan-larangan itu kan nggak enak amat. Tapi waktu nggak dilarang kita nggak melakoni, ya bodo amat kan. Karena ada titik di mana kita rambu-rambunya nyala gitu ya. Ya. Jadi ini yang kita mesti pikirkan. Nah oleh karena itu saudara-saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini, ya, bagaimana kita menikmati kebersamaan itu mesti proaktif. Ya. Jadi tidak menunggu secara pasif, tapi proaktif, berlomba bisa meng-create apa, berlomba bisa melakukan apa. Ya. Ini saya pikir perlu sekali untuk kita lakoni bersama-sama, sehingga dinamika hubungan kita di dalam konteks suami istri itu betul-betul dinamis. Ya. Nah, itu akan sangat menyenangkan saudara, karena sebetulnya tidak ada hidup ini yang lebih senang kecuali ada dekat dengan pasangan. Ya, apapun sebetulnya problem hidup ini kalau kita mau jujur, kita lewati dalam kebersamaan. Tapi sering jadi berat karena kita sering ributnya. Padahal kalau kita betul bersama-sama, ya, bersama itu beban keluarga itu mudah untuk menanggung. Sendiri-sendiri yang terasa jadi berat. Maka secara proaktif si suami cari keluar. Secara proaktif pula istri itu bisa memaintain keluar. Itu proaktif itu adalah dia ada repot, saya juga mesti tidak sembarang menghabiskan itu kan begitu. Bagaimana memaintain itu dengan baik. Lalu secara proaktif kita belajar apa yang pasangan kita nggak suka, apa yang pasangan kita suka. Lalu kita berlomba untuk melakukan apa yang dia suka, menghindari apa yang dia nggak suka. Nah itu kita mesti belajar di dalam bagian itu proaktifnya tadi, ya. Sehingga seperti Tuhan itu kalau gambaran proaktif itu ketika Tuhan mengasihi kita nggak pernah berminat kan mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita maka baru kita tahu kasih. Tapi kita tidak pernah berminat mengasihi dia sehingga dia mengasihi kita. Maka dia bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Sehingga proaktif itu adalah ketika Tuhan mengasihi kita pada waktu kita sedang melawan dia. Saya mulai membayangkan kalau itu dibawa ke dalam keluarga, seberat apapun persoalan menjadi mudah penyelesaiannya. Kalau kemudian kita proaktif terhadap pasangan kita, ya, dia menciptakan masalah, tapi kita memikirkan damai untuk nggak kayak apakah keluarga itu nggak bakal jadi indah. Saya mendengar tidak satu kesaksian bagaimana suami yang bajingannya luar biasa, tapi kemudian karena cinta, kasih dan kesetiaan istri itu bisa memenangkan. Saya selalu kagum pada situasi-situasi seperti ini. Ya. Kadang-kadang kalau saya ngomong sama istri, kira-kira kalau begitu gimana? Aduh, gak kebayang tuh gitu. Ya. Saya ingat betul seorang ibu yang ya suaminya itu ampun-ampun. Ya. Udah kejadian sampai 3 kali. Ya. Terus selingkuh, tinggal satu rumah, berubah. Dicia sama perempuan itu, bangkrut, balik lagi ke rumah, diterima lagi sama bininya, ya, gerecokin lagi di rumah, bisnis istrinya jangan bilang dari situ, nggak ada selingkuhan lagi, tinggal serumah lagi, ngabisin rumah juga. Jadi udah ngabisin rumah secara ekonomi, terus berbuat seperti itu sampai anak-anak itu mau pukul bapaknya sudah dalam kondisi itu.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, ketika dia pergi selingkuh lagi, kecelakaan, lalu istri selingkuhnya itu udah gak mau ngurusin dia lagi, diusir dari rumah, ceritanya gitu lah. Dia balik lagi ke istrinya, istrinya ngurusin lagi, sampai mau berbalik aja dari tidur itu, saking karena patah tulang punggungnya itu, dia susah gitu. Jadi kalau mau balik dia teriak, istrinya datang bantuin dia balik dulu, terus ngerjain lagi istrinya itu bikin kue, jamu gitu ya. Sampai anaknya itu ribut sama mamanya. Kenapa mama terima? Ya. Saya ingat selalu alasannya apa? Mama sama papa dipersatukan Tuhan. Bahwa papamu salah, salahnya mama, tapi bukan salah sama kalian. Ini ribut juga ya mau mikirin begitu ya. Wah, sampai anaknya gak bisa terima. Ribut sama mama. Sampai anaknya itu keluar dari rumah. Khususnya yang laki. Mama kayak mama, mau jadi guru, keluar. Dia bilang waktu itu hancur hati saya, nangis. Bisa berdoa terus. Ya. Sesudah dia ngurus suaminya berapa lama, suaminya betul-betul bertobat, nangis. Tinggal berapa bulan lagi dipanggil Tuhan. Tapi hari itu waktu dia kesaksian, dia bukan terkait. Saya yang dengar, jujur aja, nggak kebayang saya. Kalau melakoni seperti lakon dia, saya bisa ngerti anaknya gimana. Ya, keluarga kami juga dulu itu papa saya, tapi tidak separah dia. Ya. Nah, oleh karena itu waktu saya lihat begini, hebat. Seorang ibu yang akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak hamba Tuhan yang melayani. Maka kasih yang proaktif itulah yang proaktif. Mengasihi orang yang gak pengen dikasihi, mengasihi orang yang melawan kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Wow, buat saya itu sangat mencengangkan. Nah, karena itu keunikan pasangan yang menyatu tadi itu suami istri. Di situ mesti, sehingga dinamika hubungan kita itu tidak sama kita dengan berteman bisa putus teman, ya, karena memang kita tidak pernah dipersatukan. Tapi kalau suami istri itu kan dipersatukan. Apa yang bisa memisahkan? Tuhan bilang apa? Maut. Nah kalau nggak maut nggak bisa. Tapi kalau teman hari ini sahabat dekat tuh besok bisa bubar dekat ya, bubar jauh ya. Sahabat dekat sudah bubar jauh, bisa. Namanya cuma persahabatan. Ya. Kalau suami istri itu hanya mau yang bisa memisahkan, sehingga masa sih kita nggak mau proaktif mempertahankan hal ini? Nah ini harus jadi karakteristik kita. Ya. Yang ketiga, adalah bagaimana mempertahankan hubungan dinamika suami istri tadi secara kreatif. Ya. Jadi partisipatif, ya. Proaktif, kreatif. Kreatif itu apa? Sesuatu kalau kita nggak kreatif di dalam hubungan, itu bisa jadi rutinitas yang menjemukan. Bosan sebetulnya, rutin begitu aja tuh, boring gitu kayaknya. Maka harus kita bisa menyiasati. Kreasi itu penting kita kembangkan. Ya. Di dalam dialog, di dalam banyak aspek, jalan, pergi. Liburan itu kan nggak selalu harus mahal. Ya. Terserah kan. Mau makan bersama kan Anda bisa makan restoran sekali makan 1 juta, bisa sekali makan 500.000, bisa 100.000, ada juga 50.000 ya. Kalau mau romantis sedikit ya kita ke warteg. Ceritanya nampak tilas kan gitu ya. Ingat-ingat waktu pacaran kan gitu. Padahal sebetulnya penghematan habis-habisan. Bisa aja kan, namanya juga kreatif itu kita siasati. Tetapi bagaimana menyiasati itu? Nah ini yang menjadi penting saya pikir di dalam hidup kita. Kita mesti kreatif menciptakan itu. Saya sudah hitung-hitungan sama istri anak-anak pada menikah apa, ini harus ada wajib. Tanggal wajib, hari wajib di mana kumpul semua. Ya. Kita mesti menggumuli itu. Kita mesti memikirkan kemungkinan itu. Nah karena itu di dalam bagian seperti ini kita mesti memikirkan supaya gampang kumpul gimana. Suka nggak suka, tempat tinggal jangan terlalu jauh. Suka nggak suka, ya kita mesti bantu anak untuk cari rumahnya. Karena sekarang kalau anak nikah, gaji berapa sih terus bisa beli rumah, nggak beli lagi. Ya, dia terpaksa mesti ke Bekasi ujung sana. Ke rumah kita 2,5 jam, 3 jam baru nyampe. Kalau macet gitu, kalau nggak macet paling cepat 1,5 jam, 2 jam. Mati dong. Mau kumpulnya bagaimana? Kan? Pulang terpaksa buru-buru. Waduh saudara, kita mesti kreatif dulu mikirin. Daripada lu rumah gede di sono 2,5 jam baru nyampe, mendingan lu dekat-dekat dari rumah kecil.
tapi gampang komunikasi, gampang ini, gampang itu. Nah, kita suami istri akan menikmati bagian di hari tua itu apa? Kita mesti mikirin kan. Paling nanti larinya kan cucu ya, lari ke cucu dan itu aja yang akan kita lakukan. Tapi tadi saya bilang kalau tahu jawaban jadi repot juga. Nah, ini kita mesti kreatif lagi mikirin investasinya dari sekarang gimana. Menyiasati kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini. Waduh, ini satu bagian yang tidak sederhana yang kita mesti pikirkan. Karena itulah dinamika di dalam hubungan suami istri tadi. Ketika kita bersama selalu banyak ide, menyiasati hubungan kita berdua, menyiasati hubungan kita sebagai orang tua dengan anak. Maka kasih orang tua itu, kasih suami istri itu selalu bergeser. Anak ke cucu terus, pasti dia bergerak secara dinamis. Ya, kalau enggak kita bisa melarikan diri dari tanggung jawab. Bisa masa bodoh kan kita lari. Ya. Nah oleh karena itu ya penting bagi kita menciptakan kreasi di dalam hubungan kebersamaan kita. Yang terakhir dalam bagian ini, maka dikatakan suami istri itu harus mengasihi pasangan seperti mengasihi apa? Dirinya sendiri. Jadi mana ada orang membenci diri. Ya. Semua kita beli apapun, baju pun, potong rambut, apapun yang kita lakukan semua dalam konteks supaya kan kita layak tampil, dikagumi orang. Suka nggak suka kan itu yang kita harapkan. Maka kita mati-matian kan untuk aset-aset begituan. Ya. Mobil yang kita pakai, rumah yang kita tinggal, semua kan ada berkaitan dengan pride kita juga. Ya. Kecintaan terhadap diri kan. Sehingga di dalam bagian itu kan bukan bagian yang salah. Yang salah kalau tidak bisa menjadikan cinta pada diri. Ya. Nah karena itu mencintai pasangannya seperti itu dong. Artinya sebetulnya komunikasinya memang sedikit mudah. Kalau saya gini, saya maunya gini. Sesudah kalau saya lagi di luar kota, saya kalau pikir-pikir ya, apa yang saya lakukan pada istri misalnya, saya bilang saya nggak suka kalau kamu gini. Lalu saya pas di luar kota, pas duduk lagi sendiri kan, mikir, ketawa sendiri. Gue kagak suka begini. Kita sendiri nabrak sana sini. Ya emang dia nggak punya ya, nggak suka sama kita. Kan ada juga kan. Dia juga nggak suka kita ABC, kita nggak suka dia DF. Berarti kan kita mesti belajar ABC itu gimana supaya dia jadi suka kan? Sebaliknya dia belajar DF-nya kan gitu. Yang ada kita mempertahankan dia ini aku, pokoknya ini aku. Nah ya ada repot. Ya, nah oleh karena itu tidak mungkin kasih yang dalam suami istri itu tanpa luka. Jadi kalau nggak berani luka dalam mengasihi pasangannya, kasihnya nggak pernah ada. Kita mesti berani luka. Beresiko, berbiaya ya. Kita mesti berani korban perasaan. Tetapi pahamilah pengorbanan itu akan jadi dinamika. Kenapa? Ketika kita berkorban bagi pasangan, kita akan mendapatkan pasangan kita. Balik-balik yang untung kita juga kok. Itu kan diri kita sendiri, bagian kita. Nah karena itulah sebetulnya pasangan itu harus jadi bagian dari kemajuan kita. Kalau seluruh ini terpenuhi, pasangan itu jadi sumber inspirasi untuk maju. Pasangan tidak akan menekan atau menarik kita ke bawah sampai majunya kita tidak bagus. Tapi pasangan mendorong kita maju tapi menjaga kita supaya tidak kejebur. Ya, itu penting sekali. Sehingga karakteristik hubungan tadi itu menjadi satu karakteristik yang betul-betul karakteristik. Kalau namanya karakteristik itu kan unik begitu loh. Ya, karakter yang spesial, yang khusus, yang beda sama yang lain. Itu karakteristik. Keunikan, keunggulan tersendiri, bukan perbedaan umum, perbedaan spesifik. Ya semua kita pakai jam tangan kan, tapi ada karakteristiknya. Misalnya satu model bulat, satu model kotak, yang lain nggak begitu gitu. Yang satu agak gede, yang satu lebih kecil, ada karakteristik. Satu pakai kulit tapi kulitnya buaya, yang lain pakai kulit tapi bukan kulit buaya. Misal, ini kerupuk, yang ini bukan, ada karakteristik. Nah. Sekarang mari kita pikirkan apakah kehidupan kita sebagai suami istri ada karakteristiknya. Ini memang jadi pertanyaan kita. Ini jadi PR kita. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana memikirkan hubungan ini sehingga dengan demikian seperti Kristus mengasihi jemaatnya, begitulah suami menjaga istrinya dan bagaimana istrinya merespek suaminya sehingga suaminya punya rasa hormat yang tinggi. Disitulah mereka berdua menikmati. Si istri mendapatkan kasih suami dan si suami mendapatkan respek dari istri.
Tetapi itu tidak datang bim salabim. Maka kalau istri mau mendapatkan kasih suami, you mesti bayar. Bayarnya pakai apa? Menghormati suami. Tapi sebaliknya suami kalau mau dapat hormat istri, you mesti bayar. Bayarnya dengan apa, Pak? Mengasihi istri. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu layak dapat barang apa? Omong kosong. Oh, saya mau nunggu dia, itu pasti. Tapi karakteristik hubungan suami itu proaktif, mendahului. Istri saya kurang respect sama saya. Kesadaran itu harus membuat kita lebih mengasihi. Sepertinya suami saya kurang mengasihi saya. Kesadaran membuat kita lebih menghormat. Pak, saya terus mengasihi hormat sama dia. Dia nggak mengasihi saya. Keributan itu cuma menunjukkan tidak hormat. Kalau hormat yang jujur kita berikan, kita nggak akan nuntut. Saya hormat karena sudah semestinya. Dan orang-orang seperti ini saya selalu percaya Tuhan pasti bela dia. Suami yang mengasihi istri, istrinya kurang respect, tapi Tuhan akan memberkati. Nggak akan kosong apa yang kita lakukan. Ya, orang tua ngurus anak baik-baik. Anak kadang kurang menghargai orang tua. Berkat orang tua itu besar. Anak hormat sama orang tuanya bapak belum hidupnya. Berkat bagi anak itu luar biasa. Pemahaman ini harus kita pegang sehingga kita berlomba untuk melakukan itu di dalam kehidupan hubungan kita sebagai suami istri. Tidak mudah, tidak sederhana. Saya juga ngerti. Rasanya sesudah 25 tahun pernikahan, ya sekarang 27 baru kita gini sendiri. Gila ya, panjang nih. Tapi masih banyak yang belum lulus. Ini belum, itu belum, masih kurang ini, kurang itu. Ini banyak yang diterima. Nah, sampai titik kapan? Ya, banyak orang sudah 50 tahun nikah. Jangan pikir nggak ada masalah. Coba bingung, gini. Coba. Kita kadang-kadang geli juga lalu nasihatin ya, oh tante gini. Habis nasihatin kita pulang ketawa juga, kita juga begitu. Bisa ngerti ya? Lalu saya bercermin sebetulnya dari kasus dia. Baru saya pikir-pikir ya, kenapa aku bisa nasihatin dia aku sendiri kok betul? Karena saya tidak mau proaktif, saya tidak mau terluka. Saya nggak mau terluka dalam mencintai istri saya. Itu yang membuat saya jadi fail. Maka saya harus belajar terluka. Berani luka untuk mengasihi dia. Luka itu gimana sih Pak? Saya mengasihi dia nggak hormati saya. Luka kan? Tapi saya mesti tetap mengasihi dia sampai hormat itu tiba. Ya. Jadi itulah hubungan suami istri yang perlu untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Ya. Oke, kita diskusi sampai di sini supaya saudara bisa bertanya. Yang belum married ada siapa ini? Yunus. Supaya jangan pernah kawin lagi ya. Takut. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Pak, kita sering mendengar begitu perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kadang-kadang ada karakter suami atau karakter istri yang jarang misalnya mengucapkan saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi tindakannya itu mencerminkan perkataannya. Gitu. Kemudian yang kedua ada juga karakter suami istri yang dia salah, misalnya itu tidak pernah mau minta maaf, tetapi perbuatannya, gitu ya, lebih menunjukkan perkataan maafnya itu sendiri, begitu ya. Jadi terjadi suatu perubahan. Nah, tapi kadang-kadang ada juga pasangan yang minta confession dari pasangan yang lain. Ya, lo kalau salah ya lo minta maaf dong, gitu ya. Tapi padahal karena kata-kata doang, perbuatannya kadang-kadang enggak. Nah, gimana mengenai ini? Saya pikir ya, memang ini banyak malah jadi ribut. Tadinya mau nyelesain persoalan malah jadi ribut pasangan suami istri karena mendiskusikan urusan yang nggak penting. Ya. Tetapi ternyata memang ini agak sulit dipahaminya begini. Tidak semua perempuan itu sama. Tidak semua kita dengan istri kita sama, latar belakangnya beda-beda. Di latar belakang keluarga istri kita misalnya kata sorry itu menjadi kata wajib tuh kalau salah. Di keluarga kita, bapak kita ngajarin kita misalnya, kau ngapain kau ngomong sorry, murah kali omongan tapi nggak ada perubahan. Nah, mendingan kita berbuat gitu kan. Ketemu kita jadi laki bini, waduh bisa ribut tuh. Yang satu rasa, lo nggak lihat gue berubah, ya berubah, tapi lo kan nggak ngomong, lo naik darah lagi dah kan, udah berubah masih mau minta ngomong, ribut.
Nah, tataran nilai ini suka atau tidak, pertemuan dua nilai tadi mau memang harus kita tengahi juga. Jadi kita make balance lah. Ya. Kita tidak suri seperti orang lain suri mendayu-dayu misalnya kan, tapi ya clear. Sehingga di dalam bagian seperti ini menjadi penting. Yang kedua, proses waktu. Seperti saya bilang kan, di keluarga istri saya itu kalau ulang tahun, siapa yang ulang tahun tuh cicinya apanya udah selamat semua deh. BBJ udah kering pagi-pagi udah nelponin ke rumah. Nah saya yang namanya ulang tahun itu kapan pun kagak ingat. Ya. Jadi istri saya ulang tahun, nangislah dia ketika dia tanya, lah buat saya, what's problem? Orang lain semua cici-cici bilang ulang tahun, lu suami gua kagak. Ini jangan kan lu, gua aja ulang tahun kagak ingat. Gila kan, saya kan rasa salah loh. Ya. Lalu saya tanya tadi, sekarang gua tanya lu mau orang mati sama ngomong begitu? Emang lu gak tanggung jawab hidup? Gua tahu lu tanggung jawab, jadi ribut kayak kita. Akhirnya apa yang baik pun tadi itu, jadi gak baik juga ini. Ini sebetulnya kita udah pecah ribut kan urusannya lucu kan? Gua tahu lu tanggung jawab, tapi dalam suasana ribut tadi itu, akhirnya tanggung jawab itu gak ada harganya lagi. Nah, karena itu memang suka atau tidak, dua latar belakang nilai yang berbeda ini proaktif tadi. Yang pertama, istri kalau nggak dengar suaminya ngomong sorry ya belajar ngerti. Tapi si suami yang suka mau istrinya dengar itu ya juga coba katakan. Jadi, sementara si istri ya coba hargai. Jangan juga nuntut misalnya sorry kayak yang biasa di rumah. Aduh sorry gitu ya, kayak 3 kali. Kita bilang sorry, lo belum 3 kali. Buset. Ribut lagi kita urusan begitu. Tetapi memang dinamika hubungan itu saya baru pikir ya kalau mau jujur, tidak ada orang cukup dewasa untuk saling mencintai. Semua orang berproses. Ya, tidak ada orang cukup dewasa untuk bisa saling mencintai. Semua berproses panjang. Sampai kapan? Sampai mati. Saya bisa ngomong gini, bisa. Kalian tanya apa aja urusan ini pun saya bisa jawab. Tetapi kalau mau jujur, Bapak gimana? Gue ketawa. Karena gue juga suka kesandung. Nah kejujuran ini memang perlu untuk kita lihat. Makanya makin hari saya perhatikan begini permukaan. Ketika saya gagal melakukan apa yang mesti yang ideal dalam rumah suami istri, baru saya ingat Tuhan. Gila yang betah amat orang kasih aku. Betah amat dia ngurusin saya, melihara saya. Terlalu banyak hal yang cukup Tuhan jadikan alasan untuk meninggalkan saya. Karena dia kan gak ada salahnya sedikit pun. Perfect dia bikin. Lah saya juga perfect dalam salah kan gitu ya. Dia perfect dalam benernya, kita perfect dalam salah. Kan sebetulnya hal yang menyedihkan. Tetapi di situ yang mengingatkan kita bagaimana menyiasati hubungan kita. Sehingga dinamika hubungan ini antara kata perbuatan ya kita percaya. Jadi saya sendiri sebenarnya juga belajar terus. Saya juga tipe orang yang tadi kan kurang romantis, tapi saya tanggung jawab. Ya, bahkan mama saya juga marah sama istri saya. Kamu coba begini. Saya datang ke mama saya. Keluarga batas saya tahu, mama boleh ngomong gitu, tapi sorry. Bagi saya, kalau keluarga istri itu salah, ngomong apa? Udah makanya kalau perlu tampar, tapi jangan makin ngomong. Itu istri. Apalagi urusannya urusan adik saya misalnya, jangan mau adik saya juga saya panggil. Oh jangan sekali-kali orang kakakmu hormati. Kalau dia salah kasih tahu saya di depan kalian ikut apa? Nah itu kalau saya nggak mau satu orang pun menghina istri saya nggak mau satu orang pun maki istri saya. Jadi dia merasa terprotek. Nah kalau saya diamin mama saya ikut sama dia terus, lu sih dia kan ketekan sendiri ya. Bisa bubar semua kita. Dia benci mama saya benci. Tapi pada akhirnya mama saya mudah-mudahan agak marah karena orang Batak nggak boleh begitu sebetulnya. Tapi memang sorry, bukan aku nggak ngerti. Lama-lama ya mama saya sih bisa nawin, karena istri saya juga saya tuntut kan. Jangan gitu, namanya orang Batak kalau mama orang Batak itu respekti siapa mantu itu ekstra itu. Bahwa lu nggak suka aja tinggal di rumah daripada ribut-ribut. Misalnya dia beli kos, ya, kalau orang praktikal kan gitu. Kalau orang kata susah, kita yang biayain mau kontrak aja, tetap aja ribut di kampung, nggak di rumah bangnya dia tinggal. Gila kan?
Uang udah keluar biayain kosnya gitu, misalnya kontrak, tetap aja kita dimaki-maki. Itulah susahnya. Nah, saya mesti ngajarin tentang budaya. Saya nikah istri bukan bangga. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, dinamika tadi suka atau enggak kita mesti diskusi. Jadi nggak bisa juga menafikan keinginan pasangan. Yang penting begini, nggak bisa juga. Tapi pasangan juga tidak bisa menuntut serta-merta supaya seperti model di dalam keluarganya. Ya nggak begitu juga. Makanya tadi saya bilang tadi, dua-dua mesti berani terbuka untuk menemukan titik temu. Ya. Sehingga betul-betul partisipatif tadi, dua-dua terlibat, dua-dua berkorban. Ya. Good. Ada lagi? Sekalian aja Pak. Tapi ini kalau saya tanya bukan berarti hubungan saya dengan istri saya kurang beres ya. Jadi lebih kepada saya sebagai konselor gitu ya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang seperti contoh nih istilah kasih dengan cinta gitu ya. Kadang-kadang kalau bahasa Sundanya itu pabaliut. Pabaliut itu apa ya? Saling tumpang tindih gitu ya. Apakah ada Bapak menemukan hal perbedaan yang prinsip antara kasih dengan cinta? Soalnya kalau kita lihat di Kamus Bahasa Inggris Indonesia itu kan kasih itu ya love, itu ya kasih, ya afektif gitu ya sifatnya gitu. Tetapi kalau orang kita kasihani kan nggak mau, ya gitu. Oh kasihan lo dia, padahal kata dasar itu kasih gitu ya. Tapi pada saat orang dikasihani nggak mau gitu. Nah, bagaimana sih penempatannya? Mungkin ini lebih kepada istilah, tapi mungkin Bapak pernah menemukan hal yang lebih hakiki dari istilah ini. Sebetulnya di dalam definisi kasih atau cinta nggak ada perbedaan prinsipil, yes. Ya. Karena itu Yunani ketika membagi dalam empat definisi itu menarik. Baru kita bisa melihat pemahaman kasihani tadi. Yang paling tinggi kan atas mengasihi bawah. Yang mulia mengasihi hamba. Ini kok mau? Nah, itu agape. Seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua, brother itu adalah kamu sama aku nggak kenal, tapi kemudian kita menyatu dalam persatuan yang solid jadi saudara. Sering kali orang potong jarinya, darahnya digituin kan? Nah itu filia, persaudaraannya. Kamu kakak saya adik kamu, satu mak satu bapak, ada hubungan. Nah itu kasih, disebutnya story. Kamu laki, saya perempuan. Kamu suka sama saya, nah itu disebut eros. Tapi nggak ada yang salah dari semua kasih ini. Seringkali orang bilang nggak boleh lo mengasihi dengan eros, harus agape. Lah, kalau kita lihat istri kita agape melulu, kamu punya anak. Ya anak itu karena eros. Tapi tidak boleh eros itu hanya mandiri di eros itu. Harus ada agapenya, gitu loh. Ya. Makanya kalau kita mengasihi uang, tidak boleh mengasihi uang dengan kasih agape. Kasihlah uang itu dengan kasih eros. Boleh enggak itu? Makanya kalau kasih eros suami pria wanita tanpa agape, ya gawat itu pemuasaan nafsu. Sehingga kata kasih dan kasihan itu menjadi sesuatu hal yang melompat. Artinya begini, siapa sih yang bisa kita kasihani? Maka kalau ditanya siapa yang bisa kita kasihani? Allah mengkasihani kita. Belas kasihannya tinggi. Ternyata atas ke bawah. Ketika yang di bawah itu sudah terpuruk dan jatuh. Ya. Tapi siapa yang saya bisa kasihi? Selevel. Sahabat, istri, suami dan seterusnya dalam posisi selevel. Mengasihi itu ke bawah. Ya. Kalau selevel itu mengasihi. Sehingga dengan begitu sebetulnya ketika kita mengasihi Allah pun apa yang bisa kita lakukan? Kasih duit per bulan mana? Cuma satu kan, mengabdikan diri. Itulah kasih yang sesungguhnya. Mengabdikan diri dengan melakukan yang dia perintahkan pada kita. Bukan memberi persembahan, bukan ke gereja. Mengabdikan diri, melakukan apa yang jadi perintah. Karena tak mungkin kita ke atas sana. Maka memperbudak diri kita dalam tanda petik untuk Tuhan, itulah kasih. Nah oleh karena itu, apa yang disebut sebagai mengasihi dan kasihan, itu kasih itu selalu jadi objek. Kalau mengasihi atau kasih itu subjek. Ya. Nah itu sebetulnya menjadi bagian di dalam dinamika ini. Sementara kalau cinta memang dipakai kata lebih, kalau di Indonesia cinta itu lebih pada pria wanita.
Tapi sebetulnya lama-lama saya mencintai ibu saya mencintai bapak saya. Emang salahnya apa? Seakan-akan kan cinta itu pasangan, ternyata enggak juga. Ya. Nah oleh karena itu di dalam bagian seperti ini hubungan dinamis tadi menjadi hubungan yang sangat tinggi. Maka kasih mengasihani sangat tergantung pada relasi antara subjek to objek atau subjek to subjek. Ya, maka kasih itu subjek to subjek. Makanya kalau kita mengasihi istri itu subjek to subjek. Jadi dia bukan objek kita. Saya mau kasih kamu, kamu terima, lalu istri terima kasih Pak. Waktu dia terima kasih pun dalam konteks dia subjek. Kalau kita nolong orang pinggir jalan itu kan objek, kita kasih, kasihan. Dia jadi objek, dia nggak ada selain kalau kita berdiskusi dan menyatakan apa. Maka kalau dibilang terima kasih sama istri bilang terima kasih itu dua hal yang berbeda. Anak kita juga kalau kita kasih bilang terima kasih kan, orang lain kita kasih bilang terima kasih, tapi itu konteksnya beda. Sebetulnya ya, jadi kalau tadi yang satu itu dalam konteks kasihan kita kasih. Sama anak kita masa kita kasihan baru kita kasih, itu jahat amat. Karena itu anak saya, bukan karena saya kasihan lihat dia. Ya. Jadi saya wajib untuk melakukan itu pada dia. Kalau kasihan itu saya kasihan, tapi bisa tolong bisa enggak kan? Tapi kalau ini panggilan itu sudah. Walaupun panggilan Kristen itu tentu kita menolong sesama. Gitu. Nah itu yang menjadi perbedaan prinsip posisi subjek to subjek atau subjek to objek. Itu sebab paling hebat. Kalau kita bisa mengasihi orang yang bawah itu, pengemis itu sebagai subjek to subjek. Wah itu yang paling keren. Tapi kan kita jarang ya. Itu ditangkap objek ya. Tolong habis selesai. Makanya kalau dia kurang ajar kan kita juga kesel ya. Gila lo udah tolong kurang ajar lagi gitu ya. Karena kita anggap dia objek. Nah ada satu lagi nih Pak yang paling sekarang ini lagi mood banget deh gitu ya. Semua orang dipanggil sayang. Itu saya sering banget dengar itu sayang, sih pensi yang memang nggak ada tuh. Ya, kamu juga kan sering itu jangan sayang, gitu padahal sama saya tukang siapa gitu ya. Bukan laki sama perempuan juga gitu ya. Tapi banyak orang kadang-kadang kata sayang itu sampai tukang kue jangan begitu dong sayang gitu kan. Saya lama-lama suka kaget juga, sayang tadi ngomong apa gitu. Tapi itu jadi apa ya? Latar. Kisah aja sih. Nah, sebenarnya makna sayang sendiri itu kalau kita kaitkan dengan kasih dan cinta itu gimana sebenarnya Pak? Apa itu hanya sekedar ungkapan? Sayang itu memang secara umum kita menyayangi sesama kita, mengasihi dan sayang itu sebetulnya kan di situ. Tetapi ketika itu spesifik, yang saya sayangi itu kan tidak general. Sehingga kalau semua general kita panggil sayang juga jadi aneh sih. Iya. Ntar bini orang kita bilang mau kemana sayangnya awas lah. Sorry kalau lata enak aja. Ya, jadi saya pikir ke orang Indonesia ini kadang-kadang kita suka lata sih. Jadi itu nggak pas banget sebenarnya kita pakai. Jadi kalau menurut saya, sayang itu spesifik. Sehingga ucapan itu diberikan pada orang yang spesifik. Kamu ngomong pada anak, jangan gitu sayang, itu anak kita kan. Nah, itu kan beda konteks. Ya, karena anak kita. Ya. Kalau kita ke suami istri ya karena itu pasangan kita. Tapi kan kita nggak bisa ketangkap begitu. Nah ketika ucapan sayang jadi biasa, saya juga suka dengar itu kadang-kadang kuping saya juga miris juga. Ini lupa-lupa ngomong, panggil Pak Pendeta gimana yang gila. Ini kita pendeta gemetaran dipanggil saya. Bisa skandal ya. Iya kan. Oke kita bilang kadang-kadang memang banyak itu sering. Nggak, saya kurang bijak menurut saya pemakaian itu. Tapi secara pemakaian pun jadi salah karena itu sebetulnya spesifikasi hubungan. Nggak semua orang bisa memakai saya. Sebenarnya kalau di Belanda itu kan atau di luar negeri orang-orang itu kalau ada panggil itu udah spesifik sekali, sangat close itu. Nah, cuma Indonesia saya bilang tadi berlata. Jadi janganlah kalau menurut saya itu memang kurang pas. Karena kalau itu terlalu dipakai kemana-mana, itu nggak ada nilainya.
mau manggil suami kan, mau kemana ya? Ini lo sayang mana tukang beca apa sayang? Tukang sayur. Tukang sayur sudah lo sayang. Itu siapa mana nih kan begitu? Ya kan kita jadi bingung juga kan. Makanya kan kita tidak memanggil Pak, Ibu, itu kan formal. Kita tunggu orang ibu, selamat siang Bu, selamat siang Pak. Tapi kan kita nggak panggil dia Ma atau Pak. Siang Ma, buset. Masa kita ke kantor orang, Mama apa kabar? Kayak apa semua? Kecuali namanya Rahma. Itu juga nggak kita panggil Ma. Apalagi Ma. Maksudnya Kita panggil Rahma kan gitu. Mama Rahma gitu. Mama Rahma jadi. ada sedikit Pak. Iya. Dari 4 hal yang Bapak sampaikan, saya pikir menjadi karakteristik sih, walaupun memang gampang susah karena nilai itu kan juga terbentuk ya dari sejak sekolah itu memang antara laki dan perempuan itu seolah ada persaingan gitu. Apalagi ketika suami istri itu dalam pendidikan, dalam karir saling kejar mengejar, lalu ya tertanamlah itu seolah bukan partisipasi tapi emansipasi sekaligus persaingan. Itu komentar saya. Yang kedua saya pikir Pak, 4 hal tadi itu kalau tidak ada keterbukaan yang khas antara suami istri juga susah. Maksud saya dari segi manajemen kantor ada hal yang memang terbuka tapi bukan telanjang, transparan. Tapi kalau sudah suami istri menurut saya nggak boleh transparan, harus betul-betul telanjang seperti apa yang ditulis di Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam artian bahwa itu keterbukaannya memang nggak boleh ada batas. Beda kalau misalnya saya dengan Pak Yudi ini di The Couples, seterbuka-terbukanya saya kan pasti ada yang ada batas gitu. Tapi kalau suami istri itu nggak bisa tahu itu. Ya, terus soal keuangan misalnya, termasuk perhatian kepada orang tua, kos, seperti tadi mau sampaikan itu juga baik. Lalu juga kalau saya nggak tahu di mana memposisikan soal kalau keterbukaan sudah oke, maka juga menurut saya ciri khas atau karakteristik suami istri itu juga nggak boleh tahu-tahu, saling trust, saling percaya gitu loh. Jangan ada setitik ada keraguan suamiku ini, wah sempat aja istri itu was-was, itu udah bahaya gitu. Demikian juga sebaliknya. Jadi saling percaya itu adalah menurut saya harga yang nggak bisa tahu-tahu juga gitu. Ya. Terima kasih. Justru di situ kata kuncinya partisipasi dan itu ruang diskusi. Di mana kok gini, kok gitu, nah, itu kan. Kalau tidak partisipasi, ya tadi lah suami itu akhirnya pikir itu tugas saya kerjakan ini, nggak usah tahu, itu urusan gua. Gitu. Pak di kantornya udah nggak usah ngurusin. Ya, memang ada top secret urusan kantor. Saya paling nggak mau istri saya itu campur urusan di mana ini urusan kantor yang saya mesti putusin. Saya nggak keras untuk kantor. Enggak, ini bukan urusan kantor. Ini wilayah organisasi beda. Nah, di dalam aspek seperti inilah sebetulnya yang lemahnya di orang-orang Indonesia. Partisipasi itu bisa lemah. Kalau pasangan-pasangan barat ya Western, itu suami istri itu hampir lah ya berdiskusinya itu terbuka urusan ini. Kalau kita di timur itu memang apa ya, kekuasaan itu jadi repot. Nah, akibatnya kalau istri kemudian memberi kontribusi besar, terjadilah kompetisi, betul. Nah, jadi suami pun banyak hilang kepercayaan diri pada akhirnya karena kontribusi istri lebih tinggi. Nah, yang repot lagi, si istri kontribusi tinggi lalu mau menguasai, lebih pusing lagi. Kalau dia kontribusinya tinggi tapi bisa nahan diri kan, suaminya tetap yang diapresiasi kan masih penting. Nah, ini enggak, mulai lagi dia tekan lagi. Jadi itu yang memang
agak apa yang kita bilang berbahaya. Nah karena itu partisipasi keterlibatan dua, laki di atas bukan lebih tinggi, wanita di bawah bukan lebih rendah. Nah kalau misalnya istri lebih banyak dari suami, itu partisipasi. Dua-dua itu dikumpulkan sama. Tidak kamu memberi kontribusi lebih besar. Kan rezeki siapa yang mau ngatur sih? Dua-duanya sarjana, dua-duanya kerja. Yang di sini karir bisa lebih bagus karena peluangnya bagus. Sini perusahaannya malah tutup. Ya kan, otomatis dia jadi pengangguran mencari kerja lagi mau lagi kan. Sini udah 3 istrinya kan. Nah istri kan coba kalau dibalik istrinya juga bisa nganggur kan. Itu kan satu situasi yang tidak bisa kita omongin. Yang kedua, Pak memang suami saya ini agak malas gini. Saya cuma bilang sederhana. Saya kesel dengan dia. Saya juga kesel dengan kamu. Lo kenapa? Nah kawin sama orang begitu terus lo ngomong dulu dia tanya. Siapa suruh lo kawin sama orang malas? Jangan kawin sama orang malas. Nah kan ada tanggung jawab waktu milih pasangan. Nah itu partisipasi itu harusnya dibangun di situ. Jangan sesali pasanganmu karena itu pilihanmu. Makanya saya suka ya kalau kita bilang mana ada orang yang sayang dirinya menyakiti dirinya. Ya memang betul sih. Maka mana ada orang sebetulnya yang mau menghina dirinya dengan menyesali putusannya. Ya kan salah kita milih pasangan itu kan. Nah oleh karena itu memang ini penting sekali kita bangun sebuah kebersamaan. Nah di dalam partisipasi yang saya sebut tadi, disitulah sebetulnya kita menemukan titik-titik yang mana lebih, mana kurang, mana yang bisa dibangun, mana yang perlu dibuang gitu. Nah tetapi yang saya tadi juga ngomong memang yang seperti kita bilang tadi terbuka itu ya proaktif tadi itu kan, berlomba menyatakan apa yang mau disampaikan, berlomba menyayangi sapa pasangan dan bukan saling menunggu ya. Nah inilah yang memang jadi penting karena memang ketika 2 orang menjadi satu, kalau masih ada yang tidak bisa dipercaya memang ya gawat sudah rumah tangga itu kan. Makanya memang urusan apapun usahakan tidak tertutup-tutup. Ya, saya kalau mama saya minta uang, saya suruh minta ke istri saya, walaupun uangnya banyak-banyak dari saya juga, tapi saya nggak akan kasih. Ya, saya akan bilang istri saya suruh kasih uang. Ya, kalau saya sama mama saya ribut, mau damai lagi gampang. Tapi kalau mantu ribut sama mertuanya mau damai lagi, terpaksa Tuhan mati sekali lagi tidak ada salib. Darah tumpah dulu lagi kan, potong babi pula lagi. Ya. Itu mahal, itu yang kita mesti jaga. Nah, karena itu ya dinamika hubungan memproteksi pasangan kita juga penting, mengapresiasi posisi dia, sehingga kalau nggak gitu gimana pasangan kita mau percaya sama kita? Wah, lu cemplungin gua dalam rumah, gua gini, lu diam aja, mati kan? Akhirnya suami istri itu nggak merasa diprotek oleh suaminya. Mulailah kegalauan. Banyak kan keluarga rusak karena orang tua. Tapi menurut saya bukan orang tua. Sikap suami yang pelin-pelan, istrinya dimarahin, diapain, dia nggak tunjukkan. Sehingga si istri merasa, lo gue ini lo kawinin terus dimarah-marahin sama mama lo diam aja. Nah itu kan ribut kan. Saya sering kali hadapin case begitu. Jadi akhirnya si istri ini luntur lah kepercayaan sama si suami. Si suami hilang percaya diri karena digerogoti oleh orang tua yang terlalu mengintervensi. Nah, udah bubar. Jadi kalau jalan itu pun jalan apa namanya ya? Di antara onak dan duri lah sudah. Tinggal nunggu berduk-berduknya kencang. Padahal kalau misalnya si suami ini mampu menjembatani ya antara mamanya dan istrinya, saya pikir terlalu banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Karena yang diperlukan mama itu kan cuma istri saya itu nggak begitu, bahwa memang kadang-kadang kayak gini itu betul, tapi nggak itu maksud. Lalu jadi kita ngomong lagi, lu jangan gitu lah, mama memang begini, pengalaman hidupnya nih. Si istri kan nggak kenal mama kita seperti kita kenal mama kita kan. Ya kadang-kadang istri kita agak boros, mama kita ribut sama mama. Boros kali istri ya istri kita kan orang kaya, biasa belanja segitu. Mak kita memang datang dari kampung miskin. Kaget dia segitu. Ya kita mesti kasih tahu istri kita kalau mama ngomong gitu, harap lo maklum. Mama dulu dari kampung miskin. Memang kita orang susah, waktu itu jadi masalah. Ya, jadi kalau dia ngomong gitu lo pahami dikit. Kita menjembatani, menginformasi semua kata-kata. Karena banyak aspek saya lihat kalau saya ada ngomong orang tua ini ngomong ya nilai ini mau buat persoalan.
Cuma tidak ada yang menjembatani. Sampai akhirnya nanti si istri kehilangan percaya sama suaminya. Suaminya pun jadi rasa tidak didukung istrinya. Bubar semua. Ini kan membingungkan. Jadi memang perlu sekali menyikapi hati-hati supaya keunggulan cinta kasih itu betul-betul kita tumbuh kembangkan. Karena Alkitab itu apa ya? Dua itu tidak lagi dua tapi jadi satu itu waduh hebat ya. Maka tidak ada poligami. Ya kalau ada poligami kan nggak bisa dua jadi satu kan, 4 jadi satu ya nggak mungkin. Udah lain investor itu kan. Hah? Ada yang terakhir? Ya. Dalam Alkitab bahwa tadi kalau kita baca dasar kasih Kristus itu adalah dasar dari keluarga. Sedangkan di dalam Alkitab kalau perjanjian lama kita sudah bisa di dalam ketika mengenai keluarga itu banyak yang gagalnya itu. Jadi misalnya Abraham ya, akhirnya ke bawah sampai sekarang yang jadi ibu ya. Kemudian juga ada Daud, Salomo dan lain-lainnya. Di dalam perjanjian baru sendiri juga tidak terlalu secara eksplisit dikatakan bagaimana satu keluarga itu bisa seperti ya dikatakan dalam suatu keluarga yang utuh gitu. Nah, kira-kira untuk menjadi contoh di dalam kita juga memberikan nasihat kepada orang lain yang mungkin bertanya sama kita memberikan masukan-masukan kepada orang yang kita sedang dalam masalah. Bagaimana itu? Dalam arti contoh yang apa yang kita bisa ini? Karena kalau misalnya tadi Paulus memberikan ini kasihlah istri, sedangkan di dalam kita sendiri tidak menciptakan keluarga yang utuh dari Paulus sendiri. Oke. Paulus bukan keluarga yang berantakan. Paulus memang memilih untuk tidak menikah. Ya. Jadi makanya dia bilang ada orang dikaruniakan untuk tidak menikah, ada yang dikaruniakan untuk menikah. Ya. Kalau panggilanmu menikah, menikah supaya jangan kau hangus oleh hal yang tidak bisa yang tidak ada pada bukan artinya kamu memang kemampuannya untuk menikah maka menikah. Nah, sebaliknya kalau tidak menikah adalah peluang untuk bisa melayani lebih banyak lagi karena tidak ada ikatan keluarga. Karena itu Katolik kemudian promo tidak boleh nikah. Sekarang kalau pertanyaannya di PL, memang PL adalah gambaran kehancuran kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kakak bunuh adik, rumah tangga berantakan, poligami. Lalu untuk Yesus datang di dalam diskusi menarik. Pertama yang dilakukan Yesus adalah memulihkan keluarga. Karena yang pertama yang dilakukannya mengadakan air jadi anggur di Kana. Tapi bukan pesannya air jadi anggur. Pesannya adalah kehadiran Yesus dan konsentrasinya perhatiannya pada keluarga. Dia menyelamatkan keluarga itu. Karena kalau anggur itu sudah habis sebelum pesta berakhir, habislah keluarga itu. Malah petaka itu biasanya pernikahan. Itu berat sekali hukuman. Ya. Karena akan jadi aib, siapa yang terputus, siapa yang itu panjang dan ceritanya itu waktu lama. Nah, tetapi kemudian mereka ditolong oleh Yesus tanpa pernah mereka sadari mereka ada di ruang tengah urusan dapur dan Yesus. Jadi Yesus sangat concern terhadap rumah tangga. Lalu Yesus dalam diskusi di Matius 19, ketika orang-orang bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Karena memang alasan apa saja itu karena zaman waktu itu kalau istri itu masak sayur kurang asin, suaminya marah, udah boleh alasan untuk menceraikan. Istrinya nggak bisa makan jus ngurus dapur gitu, udah bisa diceraikan. Ya, zaman dulu memang agak enak ya. Sekarang kita nggak bisa ceraikan istri banyak alasan juga susah kan gitu ya. Sayangkan itu, tapi perlakuan terhadap istri itu jahat sekali, rendah sekali. Nah, kemudian Yesus bilang sejak semula Allah tidak pernah membuat seperti itu. Ya, sejak semula dua orang itu dijadikan satu dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu kenapa sih Musa kasih surat cerai? Karena hatimu yang tegak tengkuk. Maka tahulah kita PL gambaran ketegak tengkukan, bukan gambaran kebenaran. Ya. Lalu Yesus bilang, lu jadi orang nggak boleh ceraikan, boleh.
ya, kecuali oleh zina. Wah, kagetlah mereka. Kenapa? Karena zina juga sama dengan raja mati. Sama aja nungguin istri zina mati juga kan. Sama aja mati gitu. Maka bilang, waduh kalau gitu siapa yang mau kawin, kata mereka. Karena bagi mereka perempuan adalah objek. Jadi pelengkap penderita. Jahat juga sih pikiran. Nah, Yesus pakai konstruksi seluruh pemikiran. Nah, sekarang kita lihat PB, maka seluruh ajaran rumah tangga itu sangat clear. Tidak langsung plak muncul, tetapi ternyata para rasul dalam surat Paulus ya, di Korintus kan juga dia bicara, aku ini rasul, punya hak untuk upah. Artinya kalau memberitakan Injil, lalu pendeta dikasih, kalau kita bilang PK, itu haknya pendeta. Itu nggak habis. Tetapi pendeta yang membuat tarif itu yang salah. Itu bodoh karena menghina diri. Bagi saya orang yang menghina diri menentukan tarif. Karena tarif itu yang tentukan Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih banyak, apa susahnya gerakin Tuhan. Kalau Tuhan tahu kasih makan apa, itu kesempatan kita muncul tolak. Saya pikir mesti bisa kita menempatkan. Nah, lalu Paulus berkata, apakah aku tidak punya hak seperti rasul-rasul lain membawa istri mereka dalam pelayanan? Jadi jelas sekali kita melihat para istri para rasul itu terlibat di pelayanan. Nah, cuma bagian-bagian seperti ini perlu pendeteksian lebih dalam. Ya, jadi istri-istri itu ternyata terlibat juga mendukung suami mereka dalam pelayanan. Terus yang kedua, Priscilla Aquila menjadi model yang menarik sekali. Dua orang yang saling mengisi bagaimana mereka melayani. Lalu Paulus menentukan juga bagaimana penentuan di dalam pemilihan tua-tua misalnya. Suami yang bisa mengepalai rumah tangganya, memimpin rumah tangganya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat berarti kan memang fokus Alkitab terhadap keluarga itu tinggi setengah mati. Ya, tinggi setengah mati. Nah, tetapi tidak muncul dalam konteks kisah Romi dan Juliet. Nah, ada kisah itu memang kita temukan kan. Tapi Yusuf dan Maria adalah pasangan yang dengan segera kita bisa melihat ketegusannya Yusuf. Itu menerima, biar kata Tuhan yang bilang itu hamil, tapi kalau terima bini ambil duluan begini ceritanya, bagaimana repotnya itu. Tapi ketulusan dia sangat luar biasa. Ya. Sehingga pasangan-pasangan di dalam Alkitab sebetulnya di PB banyak juga yang kita temukan. Tetapi ingat sekali lagi, Alkitab di PB tidak pernah menceritakan kisah Romeo dan Juliet, tapi prinsip. Nah itu ya. Jadi kalau kita cari cerita Romeo dan Juliet nggak ketemu, tapi prinsipnya lebih dari Romeo dan Juliet itu. Ya. Tapi kalau di PL justru memang clear berantakannya keluarga itu. Sekarang ya Abraham orang beriman. Siapa namanya Daud? Padahal Kristus berbilang anak Daud. Ya elah tuh rumah tangga berantakan. Yakub lebih parah lagi, anaknya tidur sama bininya. Iya kan si siapa? Aduh, Ruben yang tidur sama bini bapaknya. Si Yehuda tidur sama mantunya. Karena dia nggak sadar mantunya dia malah bertanggung jawab, mantunya nyamar. Akhirnya anaknya cucunya ada bingung. Kita lihat, gila lagi Yehuda, Daud. Kok yang nggak masalahnya orang nanya kan? Kenapa dari garis keluarga begini nih Yesus datang? Emang dari garis keluarga mana yang bagus? Semua keluarga juga ada yang bagus. Tapi yang jadi pertanyaan, kok dia mau datang dari garis keluarga busuk ini? Nah, kita juga busuk. Ya, nah, sehingga di dalam bagian seperti itu, keluarga di Alkitab itu indah dan Yesus memberi perhatian spesifik. Dia banyak sekali bicara tentang keluarga. Ya, makanya kemudian digambarkan hubungan suami istri itu yang tadi kita baca, seperti Tuhan dan jemaatnya. Rumah hebat benar itu kan. Disucikan, dikuduskan. Kita kan dipercaya itu dibaptis gitu. Masuk ke persekutuan dengan Kristus itu. Lalu bagaimana kita itu mengabdi pada. Begitulah suami istri. Jadi kesucian hubungan itu nyata di sana. Dan Yesus merekonstruksi perintah Kejadian 2 sebelum dia jatuh dalam dosa. Ini nggak percaya. 1+1 sama dengan 1. Yang sudah porak-poranda tadi. Ya. Jadi Alkitab itu jejaknya amat sangat banyak sebetulnya. Tapi jangan mengambil contoh di Alkitab cerita-cerita misalnya pasangan siapa. Kayak pacarannya kan pusing kita cari ayat. Ayat mana yang boleh dipakai pasangan? Padahal banyak numpuk. Misalnya apa yang dikatakan Kidung Agung kan? Janganlah membeli cinta karena engkau akan dipermalukan karenanya. Wih, keren lo, cinta kagak boleh dibeli lo. Makanya lo jangan main kasih-kasih dia. Barang siapa membeli cinta, dia akan malu dan hancur karena uangnya.
Karena akhirnya perempuan yang mencintai dia, orang yang bukan pernah mencintai dia. Lalu dibilang cinta itu seperti paku yang ditapa, dipukul ke dalam kayu, zuk masuk, zuk ke dalam masuk, kuat mengikat. Itu cinta. Kok ini nggak kuat Pak? Karena nggak cinta. Loh ini apa namanya Pak? Nafsu. Nafsu dan cinta dua yang berbeda ya. Cinta adalah nafsu yang terkendali. Nafsu yang tidak bisa dikendalikan itu bukan cinta. Tapi cinta sama nafsu itu aneh bin ajaib. Gak mungkin. Ya, dalam tanda petik semua kita nafsu dong pada pasangan. Pak, saya dari mulai pacaran nggak nafsu Pak. Ya lo suci amat ngomong. Ya nggak ada lah. Pasti ada hawa nafsu itu karena itu pemberian siapa? Pemberian Tuhan itu yang nggak bisa punya anak tadi. Itu pemberian Tuhan. Tapi yang tidak terkendali, itu kan jadi masalah. Maka dibilang kalau engkau melihat perempuan dan menginginkannya, kau dosa. Jadi bukan kita lihat kagum, dia cantik gitu. Itu mengagumi bukan itu, menginginkan seperti engkau menginginkan milik sesamamu. Hukum 10 itu yang dimaksud mengingin, mengambil dan bukan milik. Tapi kalau keren lo dia, cantik lo dia, ya nggak mungkin lah kita nggak kagum melihat perempuan cantik. Saya nggak lupa nggak kagum, oh bingung juga kita. Semua kita begitu. Ya. Jadi laki juga kan begitu, perempuan. Banyak laki yang perempuan juga itu ganteng amat gitu. Ya, cuma tolong kalau muji orang, lihat-lihat muka pasangan kan. Setelahnya masih pas apa enggak? Jangan muji-muji orang terus, setelahnya udah berubah di sebelah. Pulang ribut itu. Ya. Oke, kita doa ya. Terima kasih Bapak bisa kami renungkan ya Tuhan dari firman-Mu. Terus ajar kami menumbuh kembangkan, membangun kehidupan rumah tangga supaya hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati sertai kami dalam perjalanan kehidupan membangun kasih sampai pada kematian. Sehingga hidup sebagai suami istri adalah anugerah ilahi yang bisa kami pertanggungjawabkan dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, saya